Tes 1 2 3. Suara saya jelas? Jelas Ustaz. Jelas tak? Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para tulab wa talibat Ma'had Habrul Ummah yang Allah muliakan, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah setelah lebih kurang sebulan ya, kita terakhir bertemu ya pada pagi hari ini. Sebagaimana biasa hari Senin pagi kita bisa kembali berjumpa setelah ujian PAS-nya ya. Dan terakhir kalau tidak salah kita sudah selesai membahas kitab zakah ya, sudah membahas terakhir kitab az-zakah. Maka pada hari ini kita insya Allah mulai masuk ke bab baru, dan ini adalah bab yang terakhir dalam kitab al-ibadat, rubu'ul ibadat ya, dalam pembahasan ibadat, dan setelah itu kita masuk ke pembahasan muamalah. Baik, para tulab wa talibat, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita ya, masih di kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib. Faslun, Kitab Ahkamiz Zakah. Wa huwa lughatan al-qasdu wa syar'an qasdul baitil haram lin nusuk. Secara bahasa, haji bermakna al-qasdu. Dan ini dalam bab ibadah ada 3 bab atau ada 3 permasalahan yang maknanya sama-sama al-qasdu. Ya, kalau kita ingat ya, ada 3. Selain haji ada 2 lagi pembahasan bab ibadah yang makna lughahnya sama-sama al-qasdu. Ya, ada yang ingat? 1 haji, 2 apa? Niat. Niat. 3 betul, haji, niat, satu lagi di bab toharoh. Ada yang ingat bab toharoh? Tayamum. Ah, Tayamum. ahsanta Mas Justin. Tayamum. Ya, jadi ada 3 pembahasan yang maknanya sama, al-qasdu. Secara syariat istilah, makna haji adalah menyengaja menuju Baitul Haram ya, ke Baitullah Al-Haram untuk nusuk, untuk beribadah, ma'al ityani bihi, dengan betul-betul datang ke sana. Ya, jadi ditambahkan di situ qasdul baitil haram lin nusuk ma'al ityani bihi, dengan betul-betul mendatangi Masjidil Haram tersebut untuk melakukan ibadah haji atau ya, untuk melakukan ibadah haji ya, manasik. Nah, kalau nanti umrah itu maknanya adalah ziarah. Ya, umrah bermakna ziarah. Dan secara istilah umrah bermakna ziyaratu baitillahil haram liadain nusuk, hampir sama, ala wajihin maksus, ala wajihin ala wajihil khusus. Dan haji, ulama sepakat bahwasannya hukumnya fardu ain bagi yang memenuhi syarat ya. Sedangkan umrah itu ulama khilaf
antara bilang wajib atau bilang sunnah. Mazhab Syafi'i yang muktamad pendapatnya adalah haji dan umrah itu sama-sama wajib. Fardu ain minimal 1 kali seumur hidup. Ya. Dan ibadah haji kalau dilihat secara tarikh tasyri'nya, haji disyariatkan ibadah haji dalam artian ibadah haji yang seperti sekarang ya. Ibadah haji yang tuntunannya seperti sekarang yang kita lakukan itu disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Ulama khilaf, ada yang bilang tahun 6 ya, ada yang bilang tahun 8 ya, bahkan ada yang mengatakan tahun 9. Jadi ulama berbeda pendapat. Imam Rafi'i itu mengatakan tahun 6. Nah, tahun 6 Hijriah. Wallahu alam, dalam kitab Al-Imta' disebutkan tahun 6 Hijriah. Jaid. Itu secara tarikh tasyrik. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji hanya sekali seumur hidup ketika haji wada. Sedangkan umroh beliau melakukannya 4 kali. Nabi Muhammad umroh 4 kali. Ya, pertama umroh namanya umroh Hudaybiyah. Ya, umroh ketika tahun 6 Hijriah. Mau ke Mekah, tapi akhirnya tertahan di Hudaybiyah. Lalu tahun 7 umroh qadha, mengganti umroh yang gagal di tahun 6. Lalu ada umroh ba'da Perang Hunain, setelah Perang Hunain tahun 8 Hijriah. Dan yang terakhir umroh berbarengan dengan haji beliau tahun 10 Hijriah. Ayo, itu umroh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hajinya sekali, umrohnya Nabi pernah melakukan 4 kali. Tadi saya katakan bahwasanya haji dalam artian hajinya syariat Nabi Muhammad ya, itu kan baru disyariatkan tahun 6 Hijriah. Sejatinya haji itu sudah dilakukan ibadah haji sendiri. Ibadah haji ini ibadah baru bagi umat Muhammad, bagi umat Islam, atau ibadah yang sudah dikerjakan oleh nabi-nabi terdahulu. Sudah dikerjakan nabi-nabi terdahulu. Nah, siapa yang pertama ngerjain? Adam. Nah, Nabi Adam alaihissalam. Ya, tapi haji zaman dulu itu hanya tawaf saja, hanya berpusat di Ka'bah saja. Ya, haji nabi-nabi terdahulu itu hanya berpusat di Ka'bah. Sedangkan hajinya syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu nanti kita akan jelaskan ada rukunnya, ada wajib hajinya, ada sunnah-sunnah hajinya. Baiklah. Syarat wajib haji ada 7. Wa fi ba'din nusakh sab'u khisal. Pertama, Islam, baligh, kemudian berakal, merdeka. Islam, baligh, berakal, merdeka. Wa qad yajibu al-hajju fala yajibu al-hajju 'ala al-muttasifi bididdi dzalik. Maka kalau yang sifatnya berlawanan dengan yang 4 itu, nanti ada lagi, ada wujuduz zat ya. Kalau dia berbeda, berlawanan dengan bersifat yang 4 tadi, maka tidak wajib haji. Artinya kalau dia kafir, maka tidak wajib bagi orang kafir untuk melaksanakan haji. Kemudian sobi, ya sobi yang belum balik tidak wajib haji. Meskipun sudah mumayyiz, tidak wajib haji. Kemudian orang gila tidak terkena kewajiban haji karena dia tidak mukallaf tentunya. Dan budak tidak wajib haji, ya, tidak terkena wajib haji. Wujuduz zat, ya, wujuduz zat yaitu mempunyai bekal. Wa aw'iyatihi in ihtaja ilaiha, ya, dan punya bejananya kalau dia butuh, ya, seperti minum, ya, butuh bejana untuk minumnya.
Jadi dia mempunyai bekal untuk selama dia pergi dan di tempat haji dan juga ketika akan pulang. Wa qad la yahtaju ilaiha, bisa saja dia tidak membutuhkan aw'iyah tadi, seperti orang yang qaribin min Makkah, yang kondisinya rumahnya tidak jauh dari Makkah. Qarib di sini qarib di sini maknanya rumahnya itu jaraknya tidak sampai masafatul qasr. Ya, dari rumahnya ke Mekah itu sekitar 40 kilo, 30 kilo, ya kurang dari masafatu al-qasr. Wa ishtaratu aidan wujudul ma' fil mawadhi'il mu'tad hamlul ma'i minha bithamanil mithl. Dan juga disyaratkan dalam masalah zad bekal itu adanya air di tempat-tempat yang biasa, fi makanil mu'tad, ya, dan harganya dijual dengan harga standar, harga harga normal, harga standar. Ya ini kan kalau safarnya menggunakan hewan tunggangan, ya, atau apa namanya, berjalan kaki misalnya. Kalau sekarang ya berarti wujudul ma' di sini bisa saja bermakna adanya tempat isi bensin, ya kalau orang safarnya pakai kendaraan bermotor. Ayo, wujud rahilah allati tasluhu limithlihi. Adanya tunggangan, ya adanya tunggangan yang layak baginya. Artinya yang layak di sini ya bisa dia gunakan, layak dia gunakan untuk safar haji, untuk berangkat haji. Meskipun secara kualitas itu tidak cocok buat dia. Maksudnya bagaimana? Misalnya dia orang kaya raya, tapi dia hanya punya kendaraan untuk berangkat haji itu kendaraan yang sifatnya ekonomi, kelas ekonomi. Tapi itu sudah layak untuk berangkat, ya. Meskipun kelasnya ekonomi, maka saat itu dia sudah wajib untuk berangkat haji. Ya, meskipun kelasnya ekonomi, padahal dia biasanya naik eksekutif misalnya. Bisyira'in aw istija. Dengan cara dia eh, apa namanya, membeli kendaraan tersebut atau dengan menyewa. Hada idza kana syakhsu bainahu wa baina Makkah marhalatan. Ini disyaratkan ada rahilah kalau jarak di rumah dia dengan Makkah itu 2 marhalah. Ya, 2 marhalah itu yang kemarin kita bahas dalam sholat safar, ya, itu 83 kilo lebih kurang. Ya. Sawa'un qadara 'alal masyi am la. Baik dia itu mampu berjalan maupun tidak. Rumahnya itu jaraknya sudah sejauh masafatul qasar. Wajib dia punya rahilah untuk dikatakan dia wajib haji. Kalau dia tidak punya rahilah kendaraan, meskipun dia mampu berjalan dari rumahnya ke Makkah, maka saat itu belum terkena wajib haji bagi dia. Kalau rumahnya marhalatan atau aksar. Tapi fa in kana bainahu wa baina Makkah duna marhalatain. Nah, kalau rumahnya itu tidak jauh, tidak sampai masafatul qasar. Hanya 40 kilo, 50 kilo dari rumah ke Makkah. Nah, maka apakah tetap diwajibkan? Apakah ada syarat wajib wujud rahilah bagi dia? Nah, kalau dia kuat untuk berjalan, wa huwa qawiyyun 'alal masyi, kalau dia kuat untuk berjalan dari rumahnya ke Mekah, maka tidak wajib bagi dia rahilah. Tidak disyaratkan bagi dia wujudur rahilah. Lazimahul hajj bila rahilah. Wajib dia berangkat. Gugur bagi dia syarat wujudur rahilah. Kalau dia rumahnya kurang dari masafatul qasr dan dia sanggup untuk berjalan. Mafhum mukhalafahnya, kalau dia nggak sanggup untuk berjalan meskipun rumahnya adalah kurang dari 2 marhalah, ya tetap wajib dia
disyaratkan baginya adalah adanya rahilah, kendaraan. Ya. Ini bagi laki-laki. Hadza khasun birrijal, khusus bagi laki-laki saja. Ya. Sedangkan wanita disyaratkan ada rahilah, baik rumahnya jauh melebihi masafatul qasar atau rumahnya kurang dari masafatul qasar. Kalau dia, meskipun si perempuan ini kuat jalan, saya kuat jalan dari rumah, karena rumah saya tidak jauh dari Makkah, saya kuat berjalan. Maka tetap baginya disyaratkan baginya, syarat wajibnya adalah ada rahilah. Artinya kalau dia tidak ada rahilah, belum wajib haji bagi dia. Tapi kalau dia mau berangkat, ya maafi muskilah. Ya, nggak masalah, asalkan sudah dapat izin suami atau dia berangkat sama suaminya atau sama mahramnya, maafi muskilah. Wa ishtaratu kaunu ma dzukir fadilan an dainihi. Dan disyaratkan juga apa yang tadi disebutkan, ya, zaidan, apa, az-zat war rahilah wa kaunu zat war rahilah. Itu ya, kembali ke az-zat war rahilah. Dan syarat bekal dan kendaraannya itu harus melebihi dari 4 hal, yaitu dari hutangnya, baik hutangnya yang sekarang maupun hutangnya yang belum jatuh tempo. Artinya kalau dia punya bekal untuk haji, ya, punya uang untuk berangkat haji, tetapi uangnya itu untuk bayar hutang, tidak melebihi dari hutangnya, maka saat itu belum wajib baginya berangkat haji. Hutangnya banyak ternyata, ya. Kalau dibayarkan hutangnya, maka uang untuk berangkat hajinya tinggal 2 juta misalnya. Ya, maka ini nggak cukup untuk berangkat haji. Maka tidak wajib bagi dia berangkat haji. Gugur baginya kewajiban berangkat haji. Wa an mu'natin man alaihi mu'natuhum, dan juga sudah melebihi dari nafkah yang dia wajib berikan kepada orang yang wajib dia nafkahi, min furu'in wa usulin wa zaujat. Furu orang tuanya, furu anaknya, usul orang tuanya dan istrinya. Jangan berangkat haji tapi melantarkan anak istri. Orang-orang yang wajib dia nafkahi malah dia telantar. Artinya sudah cukup dia tinggalkan nafkah untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi selama dia berangkat dan pulang. Kalau dia membutuhkan 40 hari, maka tinggalkan dulu uang selama 40 hari untuk nafkah keluarganya. Dan jika ada lebih, dan lebih ini cukup untuk berangkat haji, maka saat itu terkena kewajiban haji. Muddatu dhahabihi wa iyabihi. Yang ketiga, wa fadilan aidan an maskanihi laiq bihi. Dan juga melebihi dari tempat tinggal yang layak untuknya. Misal ada orang, misalnya dia keluarga kecil, 4 orang doang, suami, istri, anak 2. Dan dia mendapatkan warisan dari orang tuanya rumah besar, rumah orang kaya. Lantainya 2 lantai, kamarnya ada 6. Luas rumahnya adalah 300 meter persegi. Wah, masalah. Luas banget itu. Ya, padahal dia ditinggali oleh 4 orang saja, anggota keluarga kecil. Dia orang sederhana, mutawasid, ya, orang yang pertengahan ekonominya, tapi punya rumah peninggalan, warisan, harta dari bapaknya, rumah yang sangat besar, ya, yang berlebihan bagi dia lah istilahnya. Maka saat itu dia wajib menjual rumah tadi. Dia wajib jual rumah tadi untuk membeli rumah yang cocok buat dia, rumah yang tipe menengah lah. Tidak tadi luas banget 300 meter, 2 lantai, 6 kamar. Itu tidak layak buat dia. Ya, dia cukup beli rumah yang pertengahan, yang rumahnya ada 4 kamar, misalnya, ya, yang 100 meter luasnya, cukup udah. Nah, maka
dia wajib menjual rumahnya tadi untuk ongkos naik haji. Hakata. Yang keempat, wa an abdin yaliqu bihi, dan untuk budak atau pelayan yang layak baginya kalau memang dia membutuhkan pelayan. Ongkos biaya untuk membayar pelayan tersebut jika dia membutuhkan khidmah pelayanan. Nah, jadi kalau ini tidak terpenuhi, utangnya banyak, ya, kemudian dia berangkat haji, dia mau berangkat tapi ternyata uangnya habis untuk kebutuhan keluarganya, ya maka itu tidak wajib bagi dia, tidak wajib baginya haji. Ya, makanya ditabung ya. Nah, orang Indonesia kan nabung, nabung sampai berpuluh-puluh tahun. Wa takhliyatut tariq wal muradu bit takhliyati huna amnu tariq dhannan bihasabi yaliqu bi kulli makanin falau lam ya'man asy-syakhsu ala nafsihi aw malihi aw bud'ihi lam yajib alaihi al-hajj. Ya, kondisi jalan itu aman. Dia rute keberangkatan hajinya itu aman dari gangguan. Ya, tidak ada di sana perompak, ya, atau tidak ada di sana konflik perang dan seterusnya. Kalau tidak aman, kalau aman bisa membahayakan nyawanya, kalau dia berangkat haji bisa membahayakan nyawanya atau hartanya atau kehormatannya, ya, maka gugur bagi dia ibadah haji. Ya, kalau kayak kasus zaman dulu, itu orang naik haji kan naik kapal ya dulu ya, naik kapal laut. Ya, maka pastikan rute kapal laut menuju Mekah itu aman dari perompak, dari penjahat. Kalau tidak nanti bisa dijarah itu kapal, bahkan dibunuhi itu penumpang jamaah haji yang mau berangkat itu. Sebagaimana dulu terjadi di zaman abad ke-16 ya, saat Portugis menguasai Malaka dengan tokoh-tokohnya seperti Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque gitu ya. Mungkin pernah dengar kita ketika di sekolah dulu nama-nama ini. Ternyata mereka itu dulu pernah membunuhi jamaah haji. Ya, jamaah haji orang Mekah, orang Aceh, orang Nusantara yang mau berangkat dibunuhi, dan juga jemaah haji dari bangsa Arab juga dibunuhi oleh mereka. Kalau seperti ini jalurnya ada perompak, tidak aman, ya maka gugur kewajiban haji bagi dia. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa berarti? Yang ke-10. Ya, yang ke-10. Imkanul masir, memungkinkan berjalan. Artinya gimana? Wal muradu bihadzal imkan ayyabqa minaz zaman ba'da wujudiz zadi war rahilah ma yumkinu fihi sayrul ma'hud ilal hajj. Maksudnya memungkinkan bagi dia untuk tiba di Makkah sebelum selesai wukuf. Nah, gitu. Sebelum selesai wukuf. Karena kalau dia tiba di Makkah dan wukuf sudah selesai, habis waktu wukuf, ya sudah khalas. Fatal hajj. Karena kan inti haji itu di wukuf. Al-hajju arafah. Kan gitu. Ya, seperti kata Syalabib itu misalnya. Dari Yaman menuju Makkah, dari tempat beliau di kota Aden, menuju Makkah itu butuh waktu 2,5 hari. 2,5 hari sampai 3 hari. Itu dengan perjalanan normal, standar, kecepatan 100 sampai 120 km per jam, dan nanti ada istirahat malamnya. Nah, jadi itu secara normal perjalanan itu butuh 2,5 hari dari Aden ke Makkah naik mobil. Nah, kalau seandainya orang Yaman, orang Aden baru mau berangkat ke Mekah pagi hari, tanggal 9 Zulhijjah pagi hari, jam 6 pagi dia baru berangkat.
jam 6 pagi dia baru berangkat dari kota Aden ke Mekah. Kira-kira bisa sampai nggak ke Mekah saat wukuf masih ada? Wukuf itu nanti dari tergelincir matahari, ba'da zawal tanggal 9 berakhir sampai terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau orang Aden ini baru berangkat dari Yaman tanggal 9 Zulhijjah pagi, tanggal 9 pagi, jam 6, maka dia saat itu waktu yang tersisa bagi dia adalah kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam agar bisa tiba di Mekah dan waktu wukuf masih ada. Nah, maka seperti ini tentu kalau dia pengen tiba di Mekah kurang dari 24 jam, dia akan mengendarai kendaraannya di atas normal. Mungkin saja dia akan membawa mobilnya dengan kecepatan 200 km per jam. Wah, ini bahaya. Ini akan berdampak bagi kendaraan orang lain atau berdampak buat dia sendiri, membahayakan jiwanya. Itu kecepatan yang sangat luar biasa, itu cepat sekali. Maka seperti ini sudah tidak wajib haji lagi baginya. Fa'in amkana illa annahu yahtaju liqat'i marhalatain fi ba'dil ayyam. Nah, itu tadi ya. Ya dia bisa memungkinkan dia sampai di Makkah sebelum waktu wukuf selesai, tapi dengan kecepatan yang di atas normal. Ya, maka lam yalzamhu al-hajju lid-darar. Maka tidak wajib bagi dia, ya, tidak wajib bagi dia berangkat haji. Tidak wajib. Nah, sebelum kita membaca rukun-rukun haji itu eh, manusia itu tingkatan ada terbagi menjadi 5 tingkatan dalam masalah kewajiban berangkat haji. Ya, maratibun nas fil haji. Pertama, man yasihu minhu walau min ghairi mubasyarah. Nah, siapa yang sah hajinya meskipun dia tidak langsung berangkat, bukan dia yang berangkat langsung tapi diwakilkan. Sah hajinya walau min ghairi mubasyarah. Maka ini syaratnya adalah satu, Islam saja. Ya, kalau ada anak kecil yang belum balik, ya anak kecil yang belum balik bahkan belum mumayyiz, sobiyun ghairu mumayyiz. Itu kalau orang tuanya mau menghajikannya, boleh-boleh saja sah selama anak kecil ini dihukumi Islam. Begitu pula kalau ada orang gila dihajikan oleh orang tuanya atau walinya, selama orang-orang gila ini dihukumi Islamnya, mahkumun bi islamihi, maka sah dihajikan oleh walinya. Ya, ini hajinya sah walau min ghairi mubasyarah. Syaratnya hanya Islam. Kemudian tingkatan yang kedua, man tasihu minhu mubasyaratul hajj. Dia berangkat langsung sah hajinya, sah. Ya. Siapa yang sah itu syaratnya? Islam, mumayyiz, ya, Islam dan tamyiz saja. Jadi kalau ada orang tua membawa anaknya yang baru berusia 8 tahun, mumayyiz, untuk berangkat haji, bareng haji, ya sah. Haji anak ini sah. Tapi belum menggugurkan kewajiban haji yang fardu. Oke. Kemudian yang ketiga, man yasihu minhu nadharul hajj. Siapa yang sah kalau bernazar mau pergi haji. Itu syaratnya ada muslim, Islam, baligh, dan mumayyiz. Islam wat taklif, ya Islam wat taklif. Mukallaf, Islam dan mukallaf, balik berakal. Itu sah kalau mengucapkan nazar untuk berangkat haji. Dan yang keempat, man yasihu minhu an man yaqa'u minhu an fardil Islam. Artinya kalau dia berangkat haji maka gugur bagi dia fardu haji.
Gugur bagi dia fardu haji. Enggak kayak anak kecil tadi yang mumayyiz berangkat haji, hajinya sah ya, tapi tidak menggugurkan fardu hajinya. Lah kalau yang ini gugur kewajiban hajinya, terhitung hajjul fard, terhitung hajinya yang wajib sudah terpenuhi. Siapa itu syaratnya? Apa aja syaratnya? Islam, mukallaf, dan merdeka. Islam, mukallaf, dan merdeka. Ya, maka kalau terpenuhi syarat-syarat seperti ini, orangnya berangkat haji, hajinya sudah dihitung haji fardu dan sudah gugur bagi dia haji fardu. Dan yang poin kelima, siapa yang wajib baginya haji? Man yajibu alaihil hajj. Ya, siapa yang wajib baginya berangkat haji, sudah terkena kewajiban haji. Syaratnya bagaimana? Islam, mukallaf, merdeka, dan istita'ah. Mempunyai kemampuan. Islam, mukallaf, merdeka, dan istita'ah. Mempunyai kemampuan. Ya, dan istita'ah itu terbagi menjadi dua. Ada istita'ah bin nafs, artinya dia yang sendiri berangkat dengan syaratnya apa tadi? Syaratnya tadi ya, ada wujuduz zat warrahilah ya. Eh, ada imkanul masir, amnut tariq, ya, itu al-istita'ah bin nafs. Ya, al-istita'ah bin nafs. Lalu nanti ada istita'ah bil ghair. Ya, istita'ah bil ghair ini artinya dia dihajikan oleh orang lain, tidak dia sendiri yang berangkat. Nah, itu syaratnya orang yang boleh diwakilkan ibadah hajinya hanya dua orang. Ya, yang pertama an mayyit yang sudah meninggal boleh kita hajikan, dan yang kedua adalah al-ajiz atau al-ma'dub, orang yang tidak mampu berangkat haji. Dia punya uang ya, punya punya zat warrahilah, tapi fisiknya sudah tidak mampu untuk berangkat haji, maka bisa dia wakilkan kepada orang lain. Ya, bisa dia badalkan hajinya kepada orang lain. Dengan syarat orang yang membadalkan itu harus orang yang sudah pernah haji duluan. Nah, pembahasan berikutnya, rukun haji ada 4. Ya, yang muktamad itu nanti ada 5. Bahkan 6 ya. Ada 6 bahkan nanti. Pertama, ihram ma'an niyah, niyatud dukhul fil haji. Ya, itu niat nawaitul hajj au labbaik Allahumma hajjan. Kedua, nanti ada beda, ada ihram dengan ihram dari miqat. Kalau ihram yaitu niat untuk melaksanakan haji. Sedangkan nanti ihram dari miqat tertentu itu adalah wajib haji. 2, wukuf bi Arafah. Wal murad hudurul muhrim bil haji lahdatan ba'da zawal syams. Yaum Arafah wa huwa al-yaumut tasi' min Dzulhijjah. Apa? Hadirnya orang yang muhrim, orang haji itu di Arafah lahdzah, sekejap. Berapa lahdzah itu? Berapa lahdzah itu kalau kita tahu sebelum-sebelumnya? Lahdzah itu ya, seperti tumakninah. Berapa tumakninah itu? Ucapan subhanallah. Subhanallah. 3 Ya, kali ya. Oh, tumakninah sekali. itu adalah sekali mengucapkan subhanallah. Ya, lahdzah itu sebentar, 2 detik, 3 detik. Ya. Itu. Jadi kalau kita wukuf di Arafah hanya mengambil waktu sangat sebentar, sudah sah. Ya. Cuman nanti disunahkan, sunahnya, afdolnya adalah kita berada di Arafah itu dari tergelincir matahari sampai terbenamnya matahari.
Jadi mendapatkan setengah siang dan sebagian siang dan sebagian malam. Wa huwal yaumut tasi' min Dzulhijjah, dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da zawal bisyarat kaunil waqif ahlan lil ibadah. Orang yang wukuf itu orang yang dikategorikan ahli ibadah. Siapa maksudnya ahli ibadah itu? Yang ibadahnya sah. Orang yang apa namanya? Berakal, tidak gila, ya. Dan mughma alaihi, la mughman alaihi, dan juga bukan orang yang dalam keadaan pingsan. Bukan tidur, pingsan. Wa istamirru waqtul wukuf ila fajri yaumin nahar. Nah, itu dia. Membentang sampai fajar, terbit fajar tanggal 10. Ya, tanggal 10 wa huwal ashir min Dzulhijjah. Ya. Bahkan kalau ada orang wukufnya di atas, bukan nempel di tanah, tapi dia melayang. Wukufnya melayang, seperti dia wukuf naik helikopter. Nah, helikopternya berhenti di Arafah, nah, dia masih di helikopter, niat wukuf. Apakah sah? Sah. Karena ada kaedah, apa bunyi kaedahnya? Al-hawa lahu hukmul qaror. Al-hawa lahu hukmul qaror. Jadi ketika dia berada di atas sekalipun, di atas Arafah, tidak nempel di tanah, maka hukum hajinya, hukum wukufnya sah. Ya, hukum wukufnya sah. Ya, tadi waktunya dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Tanggal ba'da zawal sampai terbitnya fajar tanggal 10. Artinya kalau dia wukufnya dari jam 9, ya maka tidak sah wukufnya. Atau wukufnya setelah terbenam matahari, maka tidak sah wukufnya karena sudah keluar waktu atau belum masuk waktu. Rukun yang ketiga, tawaf bil bait. Ya, tawaf di Ka'bah. Dan tawaf yang dimaksud di sini adalah tawaf ifadah. Karena tawaf itu ada 3 ya. Ada tawaf kudum, ini tawaf sunnah. Tawaf kudum adalah tawaf yang disunahkan ketika kita pertama tiba di Makkah, ketika tiba di Ka'bah. Disunahkan tawaf kudum. Yang kedua, tawaf yang sifatnya tawaf wajib, yaitu tawaf wada', nanti sebelum meninggalkan Makkah. Dan yang rukun ini dia, tawaf ifadah. Ya, jadi dalam haji dibedakan antara fardu dan wajib. Beda. Ya, fardu sendiri, wajib sendiri. Fardu ini rukun, wajib ini ibaratkan kalau dalam surat itu adalah sunnah ab'ad. Jika ditinggalkan maka terkena wajib, wajib membayar dam. Kalau yang wajib ini. Tapi hajinya tidak batal, hajinya tidak rusak, tidak fasid. Tapi kalau rukun ditinggalkan, ya jelas hajinya fasid, batal. Ya, tidak terpenuhi rukun. Dan yang dimaksud ini tawaf ifadah. Ya, berapa? Ini syarat-syarat tawaf. Syarat sah tawaf. 7 putaran. Ya, 7 kali putaran. Ja'ilan fi tawafihil bait an yasari. Yang kedua, dia posisi Ka'bah berada di kirinya. Ya, kalau posisi Ka'bah ada di kanan, berarti tidak sah tawafnya. Ini yang ketiga, mubtadi'an bil hajaril aswad. Ya, dimulai dari hajar aswad. Kalau dia mulai tawafnya selain dari hajar aswad, nggak dihitung tawafnya. Berarti belum 1 kali tawaf. Ya, jadi kalau mulainya dari hajar aswad, ya mulai dari hajar aswad, muter, tiba di hajar aswad lagi, maka itu baru dihitung 1 kali putaran. Muhadhiyan lahu fi mururihi bi jami'i badanihi. Nah, ketika dia di hajar aswad itu dia menghadapkan seluruh tubuhnya ke arah hajar aswad. Ya. Muhadhiyan lahu fi mururihi bi jami'i badanihi. Falau bada bi ghairil hajar lam yuhsab lahu. Kalau dia mulai tawafnya selain dari hajar aswad tidak dihitung 1 kali putaran. Ya, ini syaratnya hanya 3. Hanya 3 kalau tidak salah di sini ya. 7 kali tawaf, menjadikan Ka'bah di posisi kirinya, dimulai dari hajar aswad dengan menjadikan ketika di hajar aswad itu seluruh tubuhnya menghadap hajar aswad. Ya.
Apalagi syarat sah tawaf disebutkan dalam Al-Imta itu ada harus dalam keadaan toharah dan satrul aurah. Harus dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Sebagaimana sholat dan menutup aurat, ya, dan menutup aurat. Kenapa? Karena tawaf itu sama dengan sholat. Melainkan perbedaannya di tawaf boleh berbicara, sedangkan di sholat tidak boleh berbicara. Jadi kalau kita sedang tawaf, batal wudhu kita. Ya, sedang tawaf, batal wudhu kita. Sudah 3 putaran misalnya, batal wudhunya. Ya, maka dia wajib keluar dari tawaf. Keluar, ambil wudhu, ya, balik dia ke Ka'bah, tawafnya lanjut 4, 5, 6 atau ulang dari awal tawafnya. Istiqnaf atau bina. Lanjut, Ustaz. Nah, lanjut. Kalau sholat gimana kalau sholat? Istinaf. Ulang dari awal kalau Ustaz. Sholat ulang dari awal. Ya, kalau sholat istiqnaf nggak bisa bina. Ya. Kalau tawaf dia lanjut. Nah, ini beda yang kedua dengan sholat ya, antara tawaf dengan sholat. Ya, masih banyak syarat itu ya, bisa dilihat di kitab Al-Imta itu ada 8. Ya, ada 8 syarat. Ya. Yang keempat, as-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Sa'i dari Safa dan Marwah. Apa saja syaratnya? Sab'a marrat. Ya, sab'a marrat. 7 kali. Inilah yang kita katakan bahwasannya ini adalah kenapa tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, sholat subuh 2 rakaat, ya. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Ini kan sifatnya ta'abudi ya, bukan ta'akuli, ta'abudi. Yang mana tidak bisa dinalar, tidak bisa dirasionalisasi. Alasannya kenapa kok Allah memerintahkan kita tawaf kok 6 kali, itu 7 kali, dan seterusnya. Ini sifatnya ta'abudi dan bukan ta'akuli. Ya. Kalau semua syariat itu harus rasional, ya, yang begini gimana jawabnya? Ya, yang begini gimana jawabnya? Sehingga itulah ya bahayanya kalau orang-orang itu selalu bilang makosid, 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 ya, tanpa memahami dulu sebelumnya adalah hukum-hukum syariat. Ya, jadi kalau ulama itu istimbat hukum dulu. Istimbat hukum dulu, memahami hukumnya dulu, nanti dari situ mereka akan mencari atau akan mengetahui dengan sendirinya, oh ternyata hikmahnya begini. Bukan makosidnya dulu yang dicari, tanpa mengindahkan nas. Wa syartuhu, syarat sa'i, ya, dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Safa nih. 1 Marwah. Balik 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai di Safa dan berakhir di Marwah. Wa yuhsabu dhahabuhu minas Safa ila Marwah marrah. Dari Safa ke Marwah 1. Dari Marwah ke Safa 2 gitu. Wa auduhu minha ilaiha marratan ukhra. Was Safa bil qasr. Safa, bukan sofa gitu. Itu adalah ujung torofu jabalin Abi Qubaish. Bagian ujung bukit Abi Qubaish wal Marwah bi fathil mim alamun alal maudi al ma'ruf bi Makkah. Wa baqiya min arkanil haji, ya. Wa baqiya min arkanil haji al halqu awit taksir. Ini rukun yang kelima. Ya, yang mana di matan Abu Suja dimasukkan ke wajib haji. Bukan ke rukun haji, tapi yang mu'tamad al-halqu au at-taksir itu bagian dari rukun haji. In ja'alna kullan minhuma nusukan wa huwal mashhur. Wa huwal mu'tamad. Ya. Fa in qulna inna kullan minhuma istibahatu mahdhur. Kalau kita katakan
al-halqu au at-taksir ini adalah istibahatu mahdzur. Apa maksudnya istibahatu mahdzur? Yaitu dengan kita melakukan al-halqu au taksir, maka kita sudah tahallul. Nah, gitu. Sudah boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang saat ihram. Nanti itu pembahasannya di pekan-pekan berikutnya adalah mahdzuratul ihram. Ya, muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan saat ihram. Nah, hal-hal yang diharamkan saat ihram itu berakhir dengan kita melakukan al-halqu au taksir. Ya, setelah kita melakukan itu maka kita sudah tahallul namanya. Ya, nanti ada dua tahallul, tahallul awal dan tahallul tsani. Ya, itu beda konsekuensinya nanti. Falaisa minal arkan. Kalau kita katakan al-halqu au taksir itu hanyalah istibahatu mahdzur, ya falaisa minal arkan. Ya, tetapi yang mu'tamad adalah kalau dia adalah rukun, termasuk rukun. Ya. Laki-laki itu disunahkan mengambil al-halq bagi laki-laki. Apa itu al-halq? Ya, mencukur habis. Itu bagi laki-laki. Afdolnya mencukur habis. Al-halq. Bagi perempuan, taksir. Ya, memendekkan saja dan minimal yang dipotong adalah 3 helai rambut. Minimal. Ya, minimal adalah 3 helai rambut dan yang dipotong adalah rambut bagian kepala. Ya, dalam Al-Imta disebutkan itu. Alla yaqilla an salasati sya'rat. Minimal 3 helai. Antakuna min sya'ri ra's. Harus rambut bagian kepala. Ya. An yakunal halqu aw taksir ba'dal wukuf bi Arafah wa ba'da muntasafi lailatin nahr. Ya, dan mencukur itu waktunya sudah mulai ketika tengah malam di malam Id, di malam 10 Zulhijjah. Ya, di malam 10 Zulhijjah. Wajibu taqdimul ihram ala kulli arkanis sabiqah. Nah, ini rukun yang keenam. Apa itu? At-tertib baina mu'zamil arkan. Tertib di sebagian besar rukun. Tidak di semua rukun, tapi di sebagian besar rukun. Ya. Ihram jelas. Ihram itu harus pertama. Karena orang mau masuk haji dengan ihram. Ya. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Ya, dan itu udah rutan kedua itu. Tidak boleh rukun haji dikerjakan sebelum wukuf. Tawaf dikerjakan setelah wukuf. Ya, tidak boleh dilakukan sebelum wukuf. Ya, tawaf ifadah tadi ya, tawaf ifadah tadi harus dikerjakan setelah wukuf karena tawaf ifadah dikerjakan tanggal 10 nanti. Sedangkan wukuf tanggal 9. Kemudian tawaf. Ya. Tawaf harus dikerjakan didahulukan sebelum sa'i. Sa'i itu setelah tawaf, baik dia sa'i setelah tawaf kudum atau dia sa'i setelah tawaf ifadah. Tapi yang afdal, yang mu'tamad, wallahu a'lam, dari pendapat Ibnu Hajar, sa'i dikerjakan setelah tawaf ifadah. Afdalnya sa'i dikerjakan setelah tawaf ifadah. Dan nggak boleh sa'i dikerjakan sebelum tawaf, nggak boleh. Tawaf dulu baru sa'i. Nah, yang tidak wajib urut adalah antara tawaf dengan al-halqu au taksir. Ya. Boleh dia cukur rambut dulu baru tawaf, mafi muskilah, atau dia tawaf dulu baru mencukur, mafi muskilah. Di sini tidak disyaratkan harus urut begitu. Ya, la yusyaratu at-tartib bainal halqi wat tawaf. Ya, tidak disyaratkan urut antara tawaf dengan halq. Boleh dia cukur dulu baru tawaf atau boleh dia tawaf dulu baru mencukur. Jadi at-tartib baina mu'zamil arkan. Di sebagian besar rukun harus tertib. Oke, yang terakhir wa arkanul umrah thalathah. Umrah itu rukunnya ada 3 dan wa fi ba'din nusakh wa fi ba'dihha arba'atu asya. 4.
Al-ihram, tawaf, sa'i, al-halq aw taksir fi ahadil qaulain wa huwa rajih kama sabaq qariban wa illa fala yakunu min arkanil umrah. Ya, jadi rukun umrah itu adalah arkanul haji siwa al-wukuf, ma'adal wukuf. Umrah itu rukunnya seperti haji dikecualikan darinya wukuf karena umrah tidak ada wukuf. Ya, umrah tidak ada wukuf. Jadi kalau kita lihat rukun umrah ini ya, umrah bisa kita kerjakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setengah jam selesai itu umrah. Ya, kalau haji butuh berapa hari haji? Berapa hari rukun haji dikerjakan? Atau ibadah haji dikerjakan? Sehari ya. Berapa? 2 hari lah ya. Haji 6 hari, Pak. Nah, di tanggal berapa itu haji? Tanggal 8 ya, hari Tarwiyah. Haji itu dimulai dari tanggal 8, berakhir tanggal 13. Itu sudah lengkap sunnahnya, rukunnya, dan wajibnya. Ya, tanggal 8 itu hari Tarwiyah, disunahkan menuju Mina, mabit di Mina disunahkan, tanggal 9 wukuf, tanggal 10 nanti ada tawaf, ada al-halqu au taksir, ada sa'i, ya, ada melempar jumroh akobah. Kemudian nanti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu wajib mabit di Mina dan siangnya melempar jumroh yang 3. Setelah itu nanti baru tawaf wada ketika akan meninggalkan Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu saja dulu ya para ikhwah sekalian yang Allah muliakan. Pembahasan wajib haji kita akan bahas di pertemuan berikutnya karena cukup panjang, ya, cukup banyak wajib haji, dan juga kita akan bahas nanti juga sunnah-sunnah haji di pertemuan yang akan datang. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terkait dengan mencukur tadi dengan tawaf ya. Iya, Pak. Boleh mencukur dulu baru tawaf. Setelah mencukur itu larangan keihramannya sudah bisa. Ya, makanya nanti ada ya di pembahasan wajib haji itu ada tahallul awal dan ada tahallul tsani. Ya, ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Kalau dia sudah selesai dari tahallul tsani, kalau dia selesai dari tahallul awal, maka dia boleh melakukan seluruh larangan ihram kecuali nikah. Kecuali nikah dan jima tentunya. Dan nikah. Ya. Tapi kalau dia sudah selesai tahallul tsani, maka semuanya boleh. Semuanya boleh. Itu bedanya. Ustaz, Ini. tahallul tsani ini ketika setelah ini ya, lempar jumroh yang 11, 12, 13 ya. Yang apa itu? Yang tahallul tsani ini kapan, Ustaz? Tahallul tsani itu nanti setelah selesai mengerjakan 3. Ada 3 amalan ini. Tawaf, ifadah, al-halqu au taksir. Kemudian satu lagi, lupa saya. Satu lagi, melempar jumroh akobah. Ada 3. Tawaf, ifadah, al-halqu au taksir, dan melempar jumroh akobah. Ini pada hari ke-10 semua ini. Ya, pada hari ke-10 semua, 10 Zulhijjah. Kalau dia sudah menyelesaikan 2 di antaranya, dia sudah tawaf, dia sudah melempar jumrah, tapi dia belum al-halqu au taksir, maka dia disebut tahallul awal. Nah, kalau sudah selesai tahallul awal, maka dia boleh mengerjakan hal-hal yang diharamkan saat ihram, kecuali ma'adan nikah. Kecuali nikah. Kalau dia sudah selesai 3-3-nya, tawaf sudah, melempar jumrah sudah, dan al-halqu awit taksir juga sudah, maka dia tahallul tsani, boleh dia melakukan semua larangan ihram tadi. Hakata. Jadi kalau dilihat waktunya ya tanggal 10 itu orang tahallul tsani itu. Sebelum dia menuju Mina untuk mabit di malam 11
malam 12 dan malam 13. Nanti mabit di Mina juga ada dua jenisnya. Ada nafar awal dan nafar tsani. Ya, ada nafar awal dan nafar tsani. Itu kita bahas nanti di pembahasan wajib-wajib haji, insya Allah. Ustaz, Baik, oke, Pak Dadang. Bedanya ihram ma'aniyah dengan ihram aja, Ustaz. Apa Pak? Ustaz? Ihram ma'aniyah dengan ihram mikot, Ustaz. Ihram ma'an niyah itu rukun, Pak. Hmm. Nah, kalau ihram fil miqat itu wajib. Kalau kita tidak melakukan ihram, haji kita tidak sah karena kita belum masuk haji berarti. Lam nabda fil hajj, ya kan? Kalau ihram minal miqat, kalau kita ihram tapi tidak di miqat. Nanti ada miqat-miqatnya itu kan, anggaplah orang Indonesia miqatnya dari mana biasanya? Yang pernah umrah siapa di sini? Atau haji? Orang Indonesia biasanya miqat dari mana? Miqat orang Indonesia? Ya, Bir apa? Bir Ali ya? Bir Ali. Bir Ali. Dari Bir Ali. Itu kalau kita memang dari Madinah. Ya, kalau kita kayak saya waktu umroh itu ya ke Madinah dulu. Ke Madinah. Nah, nanti dari Madinah baru ke Mekah. Nah, orang Madinah itu kan dari Madinah Bir Ali. Ya, Zulhulaifah lah namanya, apa Bir Ali gitu. Lah, kalau saya ihramnya niat hajinya itu sudah melewati miqat, tapi saya sudah ihram nih, saya niat haji, cuman niatnya setelah melewati miqat. Hajinya sah apa tidak? Sah, tapi saya melanggar wajib haji. Saya tidak melakukan salah satu wajib haji. Haji saya sah, tapi wajib bayar dam. Nah, itu dia, Pak. Beda. Jadi ihram mikot itu harus di Bir Ali ya, Pak? Ya, tergantung di mana kita ihramnya di mana. Kita orang mana. Nanti ada ya Lam, ada Bir Ali, ada Juhfah, macam-macam. Ya, maksud saya ihram apa niat ihram itu di mikot ya, maksudnya gitu. Ya, Oke. harus di miqat niat ihram. Ya. Karena Jadi itu nggak wajib haji. Kalau enggak itu nanti kita bayar dam. Hmm. Hajinya sah tapi wajib bayar dam. Oh ya, kalau misalkan sudah sampai ke lewat mikot terus baru niat baru dam gitu, bisa dam gitu. Ya, sudah ngelewati miqat baru niat haji. Siap. Maka seperti itu dia wajib balik dulu. Balik. Kembali ke miqat. Supaya nggak kena dam. Kalau masih dekat ya, misalnya kita melewati Bir Ali baru sekitar 20 kilo, nah itu masih dekat lah kira-kira. Balik. Turn back. Kembali ke Bir Ali, niat di situ, baru berangkat lagi. Maka tidak kena dam. Kalau ke Bir Alinya, jadi harus di titik Bir Ali ya. Kalau misalkan tidak di titik Bir Ali walaupun sudah dekat nggak apa-apa. Ya harus di Bir Alinya. Mana yang komplek Bir Ali itu ya di situ. Karena itu miqatnya di situ. Itu masjid kok tidak salah ya. Ada masjid nanti. Nanti kita mandi di situ. Habis itu langsung pakai baju ihram. Ya, yang putih itu. Nah, di situ kita niat. Kalau saya dulu begitu ya. Pengalaman saya di Bir Ali mandi, setelah itu pakai ihram, terus kita naik bis dari situ menuju Makkah, memakan waktu sekitar sejam 2 jam apa ya. Nah, begitu. Oke, baik. Sekarang Ustaz. Oke, Afwan. Ustaz, Oke. yang tadi Mas Edi. kalau pakaian memakai ihramnya enggak di Bir Ali, di hotel di Mekah misalkan, tetap kena dam. Tapi niat di Bir Ali udah niat nih. Tapi pakai bajunya di Mekah. Hotel, di Mekah ya. Kalau sudah niat ihram, maka tidak boleh pakai baju berjahit lagi, Mas Edi. Oh iya. Iya kan? Artinya termasuk larangan ihram nanti adalah memakai pakaian berjahit. Lah kalau sudah ihram, lepaskan lagi baju berjahit itu, pakai baju ihram lagi. Berarti dia melanggar melanggar pelanggaran haji berarti. Pelanggaran apa? Muharramatul ihram. Bayar dam nanti. Berarti kalau mau di hotel gitu sekalian ihram di hotel kena dam jadi gitu ya niatnya. Ya kalau dia ihramnya sudah melewati miqat kena dam. Ya, tapi kalau dia sudah pakai
Dia di Madinah, di hotel Madinah dia, belum di Bir Ali. Di hotel Madinah, kan dia orang Madinah nih. Dia dari Hmm. Madinah. Di hotel Madinah dia sudah pakai baju ihram. Boleh nggak? Hmm. Boleh nggak Mas Edi? Saya jamaah haji Indonesia, saya jamaah umroh Indonesia, tapi ke Madinah dulu. Dari Madinah nanti baru ke Mekah. Nah, saya di hotel udah mandi pakai ihram, tapi belum niat ihram. Nanti niatnya pas di Bir Ali. Boleh nggak begitu? Boleh Oh, nggak? oh, belum tahu Ustaz. Boleh, nggak Oh, boleh. masalah. Boleh. Ya kan, Jadi saya belum niat ihram. Iya, kalau belum niat ihram boleh pakai baju biasa juga boleh. Apalagi saya misalnya malas nanti biar nggak rempong, langsung di hotel saya pakai baju ihram. Tapi saya belum niat ihram. Saya pengen pakai baju ihram aja. Nanti di Bir Ali baru saya niat ihram. Apakah boleh oh, begitu? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau sudah dari hotel dia niat ihram, niat ihram dari hotel Madinah, ya berarti dia niat ihramnya sah, tapi belum di miqat. Ya, bayar dam berarti nanti. Ya, bayar dam dia. Harus di miqat dulu. Ustaz, kalau orang Madinah sendiri gimana, Ustaz? Orang Mekah sendiri ihramnya di mana, Ustaz? Ini niat Nah, ihramnya. itu nanti itu pekan depan insya Allah. Nanti ada miqat masing-masing. Oh, itu Orang maksudnya. Mekah, orang Mekah miqatnya kalau umroh apa? Orang Mekah miqatnya kalau haji apa? Beda itu dengan orang yang miqatnya luar Mekah. Beda itu nanti. Pekan depan insya Allah ya. Baik. Berarti Ustaz, boleh juga Ustaz berihram dari misalnya dari Indonesia sebelum naik pesawat misalnya udah pakai ihram gitu. Boleh Ustaz? Kalau cuman ihram saja, enggak apa-apa. Iya. Kalau di miqatnya itu loh. Oh, berarti titiknya di mikot ya Ustaz ya. Iya. Intinya. Kalau Iya. dia ihramnya dari Indonesia, dia niat haji. Ya, niat haji. Ya, itu memenuhi rukun berarti. Rukunnya dapat. Cuman dia melanggar wajib. Alias ihram itu harus di miqat. Berarti dia melanggar wajib haji. Rukunnya dapat, tapi melanggar wajib haji karena dia ihram tidak di miqat. Wajib bayar dam. Tapi ribet kalau di Indonesia, Ustaz. Hah? Kalau ihramnya di Indonesia ribet. Iya, kita kita apa namanya? Kalau kita sudah niat ihram dari Indonesia, berarti kita sudah harus pakai pakaian ihram, nggak boleh pakai baju berjahit. Berarti sudah berlaku bagi dia larangan ihram semuanya itu. Nggak boleh pakai Kalau berjahit, pakai parfum, nggak boleh jilbab. Ah, repot kan? kalau saya terakhir umroh itu tadi pesawat karena kan pas garis lurusnya di bawah itu, nah mikotnya di situ diumumkan oleh pesawat. Ini garis mikot kita masuki. Oh, berarti Bapak langsung ke Mekah ya? Iya, mendarat di Mekah, tapi di pesawat itu Ah, kami udah siapin ihram, udah mandi, ya, udah itu. Nah, pada saat nanti itu pilot ngasih tahu ini udah masuk daerah ya. daerah mikot, ya udah kami langsung. Berarti Nah, masuk bagus. pesawat ke ihram ya, Pak? Pakaian ihram ya? Enggak, pakai pas di pakai atas. biasa aja. Kayak Pas di biasa atas aja ya, pas Pak di ya? atas. Menjelang Ah, menjelang masuk kota itu. Kota Mekah itu mm. ada nanti titiknya dikasih tahu sama pilotnya gitu. Ah, iya, pas di atas. Ya. Itu Bapak umroh ya kalau ya umroh ya. Umroh Mm. dan sebenarnya haji juga pilihan masing-masing sih. Ada orang yang yaudah Mm. mendarat aja dulu nanti di Jeddah, tapi kan malah lebih repot. Mendingan udah Iya. disiapin sebenarnya. Di Itu atas itu berarti ada yang Ber- ini Berarti pakai pendapat di atas. pakaiannya berarti pakai pakaian ihramnya di pesawat, Pak, kalau udah masuk ke titik itu. iya Oh di iya, atas. jadi langsung kan kalau ihram kan lebar sarungnya ya tinggal dibuka aja di itu semua langsung niat. Tapi udah mandi udah wudhu biasanya. Hmm. Iya. Mana Dan bagusnya kita berangkat haji itu jauh-jauh sebelum hari Tarwiyah. Ya, misalnya tiba di Mekah di bulan Syawal, ya, atau tiba di Mekah di awal Zulhijjah kan belum hari Tarwiyah itu. Ya, belum hari Tarwiyah ya. Nanti kita tiba di Mekah kita masih pakai apa namanya? Pakai baju biasa. Nanti setelah itu masuk hari Tarwiyah baru kita niat ihram. Nah, gitu. Nyantai. Lebih santai. Tapi nanti biasanya orang Indonesia kalau begitu pakainya haji tamattu berarti. Nah, haji tamattu ini nanti ada dendanya. Ihram Ada dulu. dendanya nanti. Ihram Ada dulu. dam. Ya. Termasuk tuh umroh dulu ya Ustaz, baru haji. Mm-mm. Makanya namanya tamattu kan. Dia umroh, saya umroh dia tahallul, habis itu dia tamattu bernikmat-nikmat.
Dia lakukan semua larangan ihram tadi. Dia jima, dia apa boleh. Nanti habis itu hari tarwiyah, tiba dia pakai ihram untuk niat haji. Ya, nanti bayar dam. Yang udah haji siapa sih yang udah haji di sini? Masya Allah. Ada yang udah haji di sini? Pak Abdurrahman ya? Iya udah Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Saya belum ini. Amin, semoga Ustaz. Amin. Ya, ini kita ngantri di bayar Kemenak itu ngantrinya 25 tahun, Pak. Ya Allah. Ya, semoga masih diberikan umur panjang untuk bisa naik haji. Amin. Baik, cukup. Kita lanjutkan pekan depan, ya. Masuk pembahasan wajib haji dan sunnah-sunnah haji. Itu saja yang bisa kita bahas pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kalau khair. Iyakum.